dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya mau bahas tentang booster pump lagi ya, tapi tidak membahas sistem kerjanya. Yang mau saya bahas hari ini khusus untuk pressure tanknya ya, pressure tank yang putih itu ya. Di sebelumnya saya mau jelasin booster pump ini kita pakai pompanya CDX. CDX ini dari Ebara tipe 200/20 ya. Sistem couple-nya close couple. Jadi pompa ini cocok sekali untuk pompa roof. Jadi peletakannya di roof cocok ya. Mau lebih cocok lagi kita pakai vertical multi stage. Nanti saya kasih contohnya ya, pompanya seperti apa. Kita lihat pompanya bentar ya. Sebelum kita bahas ke pressure tanknya, kita bahas pompanya bentar. Ini ada hal penting yang pengen saya info gitu ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman ya. Kita lihat nameplate-nya ya. Nah, ini nameplate dari pompa CDX dengan tipe 200/20 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini nameplate-nya dengan kapasitas 280 ya, kapasitas 80 sampai 250 dengan head maksimal di 31,5, head minimalnya 24,5 meter ya kan. Ini KW-nya 1,5 KW ya dengan sistem star. Nah, ini yang saya pengen info teman-teman, ampernya ya. Untuk 1,5 kW dalam hitungan pakai rumus power ya, rumus mencari daya dan beban, 1,5 kW itu saya hitung dengan voltase 400 pun itu nggak nyampe 4 ampere teman-teman. Tapi ini ampernya sampai 4 ampere ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini 4,1 ya. Ini setara dengan motor 2,2 kW. Saya udah kena sekali dengan pompa ini ya, dengan tipe ini. Saya harus bolak-balik ke lapangan untuk mengganti MCB-nya ya. Jadi untuk teman-teman yang panel maker, kalau dapat orderan buat panel untuk pompa CDX, tolong dipastikan dulu ampernya ya. Jangan sampai bolak-balik atau mengalami kerugian untuk penggantian MCB-nya. Oke? Sekarang kita bahas tentang pressure tanknya ya. Ya, pressure tanknya itu karena kapasitas pompa ini 80 sampai dengan 250 liter per menit ya kan. Jadi kita ambil tengah-tengahnya ya, antara 80 sampai 250, kira-kira 150 liter per menit lah ya. Untuk satu pompa dikali 2 jadi 300. Jadi untuk pemilihan kapasitas pressure tanknya, saya biasanya dari total kapasitas pompa 2 ini ya, 2 kali 150 kita berjalan tengahnya itu kan dapatnya 300 ya kan. Saya biasanya dibagi 300 bagi 3 berarti 100 gitu kan. Jadi saya pakai kapasitas pressure tank yang 100 liter ini ya. Ini pressure tanknya memakai membran teman-teman. Jadi sistem kerjanya seperti diafragma ya, seperti paru-paru gitu ya, bisa mengembang dan mengempis diafragmanya ya. Jadi jalannya air itu sistem kerjanya seperti ini teman-teman ya. Air jalan dari sini ya, masuk dari sini ya kan, masuk ke cek valve. Nah, ini cek valve kan udah dibuka ya. Saya pernah bilang di sebelumnya bahwa cek valve ini panahnya terbalik. Kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan itu, panahnya terbalik teman-teman. Tapi nggak usah takut, air tetap bisa masuk karena sudah saya bilang sebelumnya itu saya modifikasi. Jadi
klep di dalamnya itu saya bor ya. Saya bor ukuran sekitar 5 atau 6 mili lah ya. Ini pressure switch-nya. Kita pakai merek Tefal karena ini perempatannya di roof. Ada kekhawatiran tidak ada pelindung, jadi kita pakai pressure switch-nya yang ada pelindungnya ya. Kalau Sagenomia kan bisa masuk air, kalau ini aman lah gitu ya. Nah, kita lagi tes ini pressure untuk jaringan, jangan sampai ada kebocoran ya. Sekarang kita bahas ke pressure tank-nya ya. Kita kembali lagi. Jadi air masuk dari sini ya teman-teman. Air masuk dari atas turun ke bawah ya kan, masuk ke pressure tank ya, masuk ke pressure tank dan masuk juga sini ke pressure switch ya kan. Pressure tank ini cara kerjanya, begitu air masuk, ini masuk nggak ke dalam pressure tank langsung teman-teman, tapi masuk ke dalam membrannya. Membrannya itu berupa apa ya, balon dari karet ya. Kalau pernah teman-teman bongkar tuh ada seperti balon dalamnya, ada yang bentuknya balon, ada yang bentuknya lonjong ya, seperti apa ya, bola rugby kali ya, seperti itulah ya. Jadi yang ini bentuknya tidak balon, air masuk dari bawah itu ujungnya, ujung membran satunya, yang ujung membran satunya di atas ini teman-teman. Jadi kalau ini dibuka, ini akan keluar air ya kan. Ini membran ujung satunya ya, ujung atas dan itu ujung bawah. Air masuk dari bawah, masuk dalam membran ya kan. Karena ini ditutup, nggak bisa kemana-mana, membrannya akan ngembang ya. Ngembangnya membran ini tergantung pressure ini ya, pressure dari pompa. Bisa masuk ke sini dengan syarat pressure yang masuk ke membran, ke pressure tank ini harus lebih tinggi dari precharge-nya ya. Teman-teman bisa lihat, ini precharge-nya 1,5 bar, oke. Jadi masuknya ini angin di sekitar membran ini 1,5 bar teman-teman. Anginnya 1,5 bar atau sekitar berapa ya, 22 ya, 22, sekitar 22 psi seperti itulah ya. Jadi kita coba cek atas berapa anginnya. Untuk pressure tanknya sendiri ini sudah dites dengan maksimal pressure 16 bar. 16 bar ini maksudnya kekuatan tangki ininya ya, bukan membrannya ya. Kekuatan tangki pelat ini bisa di lasasan ini dites sudah sampai 16 bar. Oke. Jadi air masuk ke dalam dengan syarat harus lebih dari precharge ini. Jadi kalau misalnya precharge ini 1,5 bar, air yang masuk ke dalam pressure-nya kurang dari 1,5 bar, air nggak akan masuk teman-teman. Fungsi pressure tank nggak akan jalan, nggak berfungsi lah karena air tidak masuk ke dalam membran. Jadi syaratnya pressure di pompa ini harus melebihi dari precharge ini ya. Nah ini saya ingatkan kenapa, karena ada pressure tank yang precharge-nya itu 4 bar. Jadi teman-teman harus hati-hati memperhatikan ini precharge-nya berapa ya. Kalau misalnya 4 bar, pompanya yang masuk pressure yang nyampe 4 bar nggak bakal masuk. Jadi ini harus dikurangin anginnya. Cara nambah dan ngurangin anginnya dari mana? Kita lihat dari atas ya, ini. Nah ini teman-teman, dari sini ini dibuka. Dan kalau kelebihan dikurangin, dipencet ini ya, dibuang anginnya. Kalau kurang dipompa. Ini juga untuk tempat memeriksa ya, membran pressure tank ini pecah atau enggaknya ya, bisa periksa dari sini. Kalau teman-teman pencet ini keluar air, berarti membrannya pecah ya, indikatornya itu aja. Oke, sekarang kita coba periksa tekanannya ya. Kita coba periksa tekanannya ini berapa sih gitu ya. Saya punya alat, teman-teman ini bisa beli di alat-alat teknik nih ya, namanya pressure apa ya, pressure meter ya, sederhana kecil. Ini saya bawa kemana-mana ini, untuk biasanya untuk tes pompa Boston ini saya bawa ya kan. Cara ngeceknya cukup mudah ya.
teman-teman tinggal tekan saja ini ke sini ya, untuk mengukur tekanan udara di dalam sini ya. Tombol ini untuk meresetnya ya, kita reset dulu jangan sampai 0. Oke, jadi ini ada 2 meteran dengan skala yang merah tuh PSI ya, hitam itu kilopascal ya. Kita pakai yang PSI saja ya, buat gampang hitungnya. 1 kilo itu sekitar, atau 1 bar itu sekitar 14,5 PSI ya teman-teman. Sekarang kita coba ya, berapa sih tekanannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekitar 28 ya, 28 PSI, hampir mendekati 2 bar ya. Untuk teman-teman maintenance saya sarankan untuk punya ini ya, murah kok, sampai 100.000. Cuma cari saja di toko yang menjual alat-alat teknik pasti ada. Jadi fungsinya kecil tadi ini udah jelas ya, untuk mengurangi dan menambah angin. Untuk menceknya nih saya sarankan sih 3 bulan sekali ya teman-teman. 3 bulan sekali bisa teman-teman cek tekanan pressure di sini ya, pakai alat ini. Atau kalau memang sementara nggak ada alat ini, teman-teman bisa dengan cara yang biasa, secara barbar aja ya, dipukul saya seperti ini. Nah, kalau punya nyaring seperti ini berarti masih ada udara dalamnya. Tapi untuk bagusnya teman-teman punya alat ini ya, untuk cek ya, untuk ngecek pressure dari pressure tank ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman, cara pemilihan pressure tanknya dan hal-hal yang perlu perhatikan ya dari pemasangan pressure tanknya, seperti pressure-nya, ke pressure dari pompanya. Jadi harus memperhitungkan itu ya. Untuk kerja pressure tanknya sendiri teman-teman pasti sudah tahu lah ya, ada membran dalamnya, dia seperti diafragma. Begitu air masuk, balon itu mengembang. Yang mencegah balon mengembang lebih jauh ya charge dari pressure tank ini ditahan selama sebesar 1,5 bar. Kalau charge-nya habis, nah ini yang berbahaya dan ini yang sering terjadi ya di lapangan. Tekanan pressure-nya habis, kosong, tidak pernah diperiksa, maka membran ini akan kembang terus sampai maksimal dan akhirnya pecah. Dan itu yang paling sering terjadi, yang saya alami, yang saya sering temui di lapangan. Kerja booster pump nggak normal, tidak normal, delaynya cepat banget ya, hampir nggak delay. Jadi cetak-cetok sering seperti itu. Ini gara-gara membran pressure tanknya pecah. Oke teman-teman, cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.